Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan materi minggu ke-5, yaitu tentang pajak penghasilan pasal 21. Nah, dalam kelompok 2 ini ada 4 wanita cantik yang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, moderator, yaitu Reska dan Fakiki dengan NIM 22233065, lalu dengan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Regia Silverva Nonik, bisa dipanggil Regia atau Nonik, dari Prodi D3 Manajemen Pajak dengan NIM 22233063. Perkenalkan, nama saya Rarasati Kotrunada, NIM 22236062. Perkenalkan, nama saya Reni Sumiranda dengan NIM 22233064. Baiklah, itulah tadi sesi perkenalan dari anggota kelompok 2. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami di materi pajak penghasilan 21 ini. Untuk materi pertama dan kedua itu akan dipresentasikan oleh Regia, dan materi ketiga itu akan dipresentasikan oleh Rensi. Materi keempat akan dipresentasikan oleh Raras, dan materi ke-5 dan 6 akan dipresentasikan oleh Reska dengan saya sendiri. Baiklah, inilah hasil diskusi presentasi kami. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Hak dan kewajiban pemotong pajak pasal 21 adalah sebagai berikut. 1. Pemotong pajak bentuk atas kelebihan jumlah penyetoran PPh pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam 1 tahun takwin lebih dari jumlah PPh pasal 21 yang telah disetorkan. Yang kedua, pemotong pajak bentuk mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan PPh pasal 21. Yang ketiga, pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak. Kewajiban pemotong pajak. Kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21 adalah: A. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. B. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pada kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Yang ke-C, pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetor PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwin. D. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetor PPh pasal 21 meskipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat.
selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwin berikutnya. Yang ke, pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima jaminan hari tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiunan. Yang ke-F, pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pegawai tetap termasuk penerima pensiun bulanan dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun pajak terakhir. Penerima penghasilan wajib pajak PPh 21 merupakan orang pribadi dengan status objek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang termasuk penerima pensiun. Wajib pajak PPh 21 terdiri atas 1 pegawai. Pegawai merupakan orang pribadi yang bekerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis atau tidak tertulis. 2. Penerima uang pesangon, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. 3. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Yang termasuk bukan pegawai adalah 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, dan lain-lain, 3. Olahragawan, 4. Penasehat, pengajar, pelatih, dan lain-lain, 5. Pengarang atau peneliti, 6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer, 7. Agen iklan, 8. Pengelola proyek, 9. Petugas barang dagang, 10. Petugas dinas luar asuransi, 11. Distributor perusahaan. 4. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak menangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 5. Mantan pegawai. 6. Peserta kegiatan yang menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, antara lain: A. Peserta perlombaan dalam segala bidang, B. Peserta rapat, konferensi, sidang atau pertemuan, C. Peserta dalam suatu kepanitiaan penyelenggara kegiatan tertentu, D. Peserta pendidikan dan pelatih, dan yang terakhir E. Peserta kegiatan lainnya. Lalu yang keempat, ada tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah: yang pertama, ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbentukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia. Lalu di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar jabatan atau pekerjaannya, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua, ada pejabat perwakilan organisasi internasional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan, telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Oke, materi selanjutnya ini tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, di sini terbagi dua teman-teman, yaitu hak dan kewajiban. Nah, di hak wajib pajak ini terdapat 3 hak, yaitu yang pertama yaitu wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. Yang kedua yaitu wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding dengan
secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya itu kewajiban wajib pajak. Nah, dalam kewajiban wajib pajak ini terdapat dua kewajiban. Yang pertama itu wajib pajak wajib menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak untuk menyatakan jumlah tanggungan keluarga dalam suatu tahun takwim untuk mendapatkan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Dan yang kedua yaitu wajib pajak diwajibkan menyerahkan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi jika wajib pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Nah, materi terakhir itu tentang objek PPh pasal 21. Nah, dalam objek PPh pasal 21 ini terdapat 10 objek, teman-teman. Yang pertama itu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap. Yang kedua yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penerima pensiunan. Yang ketiga yaitu penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang keempat, imbalan kepada bukan pegawai. Yang kelima itu imbalan kepada peserta kegiatan. Yang keenam itu penghasilan berupa uang pesangon. Yang ketujuh itu penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Yang kedelapan yaitu penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus atau imbalan lain. Yang kesembilan yaitu penghasilan berupa penarikan dana pensiun. Yang ke-10 yaitu semua jenis penghasilan nomor 1 sampai 9 yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dari dalam bentuk apapun yang diberikan oleh satu wajib pajak yang dikenakan PPh bersifat final, dan yang kedua itu wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus. Nah, itu dia presentasi dari kelompok 2 yang mana hasil diskusi yang telah kami kerjakan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.